Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ruben Tuhumena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mudah melakukan analisis mediasi dengan program JASP. Teman-teman, analisis mediasi dimaksudkan untuk mengukur pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan program JASP, kita dapat menghitung langsung besaran koefisien pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi, teman-teman. JASP yang saya gunakan pada tutorial ini adalah JASP versi 0.12.2, teman-teman. JASP ini dapat menggunakan data-data dari SPSS maupun dari program Excel yang disimpan dengan format CSV. Sebelum melakukan perhitungan, teman-teman harus mengintegrasikan data yang akan digunakan dengan program JASP. Teman-teman dapat melakukan integrasi dengan dua cara. Pertama, teman-teman klik pada Show Open a Data File, atau teman-teman klik icon pada sudut kiri atas dari tampilan JASP ini. Setelah teman-teman klik, arahkan kursor ke Open, selanjutnya ke Komputer, lalu klik Browse. Kemudian teman-teman pilih data yang teman-teman butuhkan. Pada tutorial ini saya menggunakan dua variabel bebas, satu variabel intervening, dan satu variabel terikat. Untuk memindahkan atau untuk mengatur tampilan JASP, teman-teman dapat lakukan drag ke arah yang teman-teman kehendaki. Atau teman-teman klik tahan sambil gerakan kursor ke arah yang teman-teman kehendaki. Data penelitian atau data yang saya gunakan dalam tutorial ini adalah data-data dengan skala interval, teman-teman. Dalam melakukan analisis dengan JASP, teman-teman harus memperhatikan skala data yang disyaratkan oleh program JASP. Teman-teman harus memenuhi skala data yang disyaratkan. Jika tidak, JASP tidak akan melakukan perhitungan, teman-teman. Untuk memulai analisis mediasi, teman-teman klik pada gambar SEM, kemudian klik pada Mediation Analysis. Tampilan JASP untuk perhitungan seperti ini, teman-teman, terbagi atas dua bagian. Bagian kiri memuat tentang data-data yang akan dianalisis, serta kotak untuk memasukkan variabel-variabel yang akan dianalisis. Ada kotak variabel bebas, kotak variabel mediasi, dan kotak variabel terikat atau outcome. Teman-teman harus memperhatikan gambar yang ada pada kotak, baik kotak mediator maupun kotak outcome, teman-teman. Gambar itu adalah syarat skala data yang disyaratkan oleh program JASP, yaitu skala data ordinal dan scale. Scale ini terdiri atas skala interval dan skala rasio, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan skala kategorial, maka JASP tidak akan melakukan perhitungan. Selanjutnya, teman-teman klik Option, Plot, dan Advance untuk memilih bentuk hasil perhitungan sesuai dengan keinginan. Teman-teman pastikan bahwa total indirect effect telah dicentang. Begitu juga dengan residual covariance.
Untuk R-square dan standardized estimates, untuk perhitungan pertama kita akan gunakan nilai unstandard. Oleh sebab itu, teman-teman tidak perlu beri centang pada standardized estimates. Selanjutnya teman-teman klik plots, kemudian centang pada model plot, parameter estimates, dan legend. Kemudian teman-teman klik advance pada estimator. Ketika teman-teman memilih auto, maka JASP akan menyesuaikan perhitungan dengan jumlah sampel yang digunakan teman-teman. Pada missing value handling, teman-teman bisa klik pada full information maximum likelihood. Sedangkan emulation teman-teman klik pada none teman-teman. Pada bagian kanan dari tampilan ini adalah bagian untuk menampilkan hasil perhitungan teman-teman. Ketika teman-teman memasukkan variabel-variabel pada kotak-kotak yang tersedia pada bagian sebelah kiri, maka hasil perhitungan akan muncul secara otomatis pada bagian kanan teman-teman. Sekarang kita masukkan data-data atau kita masukkan variabel-variabel ke kotak variabelnya. Variabel kualitas layanan dan kualitas produk pada kotak variabel bebas, kepercayaan pada kotak variabel mediator, dan loyalitas pada kotak variabel terikat atau outcome teman-teman. Hasil perhitungan seperti ini. Terlihat bahwa pengaruh langsung atau direct effect dari kualitas layanan terhadap loyalitas untuk nilai estimasi unstandard sebesar 0,217, set value atau T hitung pada SPSS atau critical ratio pada AMOS adalah 6,755 dan p-value atau probabilitas lebih kecil dari 0,01 teman-teman. Kemudian kualitas produk, pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas sebesar 0,252, nilai Z-nya 7,900 dan probabilitas lebih kecil dari 0,01. Dari nilai probabilitas seperti ini mengindikasikan atau dapat kita simpulkan bahwa kualitas layanan dan kualitas produk secara langsung berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Selanjutnya kita melihat hasil perhitungan pengaruh tidak langsung atau indirect effect teman-teman. Nampak koefisien estimasi pengaruh tidak langsung dari kualitas layanan melalui kepercayaan terhadap loyalitas adalah sebesar 0,050 dengan Z value sebesar 2,404 dan nilai probabilitas 0,016. Pengaruh kualitas produk melalui kepercayaan terhadap loyalitas nilai estimasi sebesar 0,103, set value atau nilai set sebesar 4,712 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,001. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa kualitas layanan dan kualitas produk melalui kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Teman-teman, JASP ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan software yang lain, di mana JASP dapat menghitung langsung koefisien pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Jika pada SPSS teman-teman lakukan secara manual, pada JASP dilakukan perhitungan langsung teman-teman. Begitu juga dengan set value, teman-teman tidak perlu menggunakan perangkat kalkulator online untuk menghitung atau untuk melakukan uji sobel pengaruh tidak langsung.
karena pada program JASP telah dilakukan perhitungan langsung. Begitu juga dengan nilai probabilitasnya. Sehingga dengan sekali perhitungan kita dapat membuat keputusan, teman-teman, tentang pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Selanjutnya kita memperhatikan pengaruh total atau total effect yang merupakan akumulasi dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, teman-teman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien pengaruh total kualitas layanan terhadap loyalitas sebesar 0,267, z-value sebesar 7,072 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,01, kualitas produk terhadap loyalitas sebesar 0,355, z-value 9,722 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,01. Dari hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa secara total kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas. Selanjutnya kita lihat diagram jalurnya, teman-teman. Nampak pengaruh kualitas layanan terhadap kepercayaan sebesar 0,13, kualitas layanan terhadap loyalitas sebesar 0,27, kualitas produk terhadap kepercayaan sebesar 0,27, dan kualitas produk terhadap loyalitas sebesar 0,25, kepercayaan terhadap loyalitas sebesar 0,38, teman-teman. Ini merupakan koefisien unstandard atau unstandardized estimates, teman-teman. Selanjutnya kita dapat mengcopy hasil perhitungan ini. Jika teman-teman klik pada mediation analysis, maka semua hasil perhitungan akan tercopy. Tetapi jika teman-teman klik hanya pada parameter estimates, maka yang tercopy hanya hasil perhitungan estimasi parameternya. Teman-teman copy kemudian paste pada Word, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, jika teman-teman ingin menampilkan nilai standar, teman-teman tinggal klik centang pada standardized estimates. Teman-teman juga dapat centang pada R-square. Maka hasil koefisien standar nampak seperti ini, teman-teman. Baik pada parameter estimate-nya maupun pada diagram jalurnya terlihat terdapat perubahan pada nilai estimasinya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman klik pada objek, kemudian copy lalu pindahkan ke Word, teman-teman. Demikian, teman-teman, video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman dapat membagi video ini kepada teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.